Mitos Putri Hijau dari Kerajaan Delhi, legenda cinta dan pengkhianatan. Di Sumatera Utara, tepatnya di Kerajaan Delhi, terdapat sebuah legenda yang hingga kini masih dipelihara dalam kisah rakyat, cerita tentang Putri Hijau. Dikenal akan kecantikannya yang mempesona, Putri Hijau merupakan seorang putri kerajaan yang hidup di sekitar abad ke-16. Kisahnya melibatkan cinta, pengkhianatan, dan keajaiban mistis yang menjadi bagian dari sejarah lisan masyarakat Delhi. Awal kisah Putri Hijau. Legenda ini dimulai dengan 3 bersaudara dari kerajaan Delhi, Mambang Yasid, Mambang Hayali, dan adik perempuan mereka yang bernama Putri Hijau. Putri Hijau mendapat namanya karena ia memiliki kulit yang bersinar hijau, konon mirip dengan batu giok yang menambah pesonanya. Para saudara ini tinggal di istana Delhi, hidup damai dan harmonis, hingga suatu hari terdengar kabar kecantikan Putri Hijau sampai ke telinga Sultan Aceh. Tergoda oleh kecantikan yang digambarkan dalam cerita itu, Sultan Aceh segera mengutus beberapa utusannya untuk melamar Putri Hijau menjadi istrinya. Lamaran dari Sultan Aceh. Sultan Aceh mengirim utusan untuk melamar Putri Hijau dengan janji bahwa ia akan dimuliakan sebagai permaisuri utama. Namun, kedua saudara Putri Hijau, Mambang Yasid dan Mambang Hayali, menolak lamaran tersebut. Mereka merasa khawatir Putri Hijau akan kehilangan kebebasannya dan diperlakukan hanya sebagai alat kekuasaan. Lamaran itu pun ditolak dengan tegas. Percakapan di Istana Delhi. Utusan Aceh, Hipaduka Sultan Aceh menawarkan kehormatan besar bagi Putri Hijau sebagai permaisuri. Adakah alasan penolakan dari Tuan Putri dan keluarganya? Mambang Yasid, dengan suara lantang, Putri Hijau adalah cahaya bagi kami di Kerajaan Delhi. Kami tidak akan menyerahkannya untuk dibawa jauh dari tanah leluhurnya. Putri Hijau, dengan sopan, aku menghormati kehendak saudara-saudaraku. Katakan kepada Sultan Aceh bahwa aku akan tetap tinggal di tanah kelahiranku. Merasa terhina oleh penolakan ini, Sultan Aceh marah besar. Ia menganggapnya sebagai pengkhianatan dan penghinaan yang tak dapat dimaafkan. Maka, Sultan pun memutuskan untuk menyerang kerajaan Delhi dan merebut Putri Hijau dengan paksa. Pertempuran sengit di Delhi. Sultan Aceh memimpin pasukannya dalam serangan besar-besaran ke kerajaan Delhi. Pasukan Delhi yang dipimpin oleh kedua saudara Putri Hijau melakukan perlawanan sengit. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari dengan banyak korban di kedua pihak. Namun, pasukan Aceh yang lebih besar mulai mendesak pertahanan kerajaan Delhi. Di tengah pertempuran, Mambang Hayali akhirnya gugur, dan Mambang Yasid dalam keadaan terpojok. Dalam momen kritis itu, Putri Hijau berdoa kepada kekuatan alam agar melindungi kerajaan dan rakyatnya. Doanya dijawab dalam bentuk keajaiban yang tidak diduga. Transformasi ajaib. Menurut legenda, doa Putri Hijau menyebabkan dirinya berubah menjadi seekor naga besar yang hijau. Dalam wujud naga, ia membela kerajaan dan menghalau pasukan Aceh. Keajaiban ini menimbulkan ketakutan besar di pihak musuh, hingga akhirnya mereka mundur. Namun, setelah pertempuran berakhir, Putri Hijau dalam wujud naganya tidak kembali menjadi manusia. Ia tetap dalam bentuk naga dan, konon, menghilang ke sungai yang mengalir melalui kerajaan. Tempat ia bersembunyi hingga kini dikatakan sebagai Danau Toba, di mana masyarakat sekitar percaya bahwa Putri Hijau tetap menjaga wilayah mereka dalam wujud mistisnya. Legenda yang terus hidup. Cerita tentang Putri Hijau dan pengorbanannya menjadi legenda yang diwariskan secara turun-temurun di wilayah Delhi dan Sumatera Utara. Masyarakat setempat percaya bahwa ia adalah simbol keberanian dan cinta sejati pada tanah kelahirannya.
Putri Hijau juga dianggap sebagai pelindung bagi mereka yang tinggal di sekitar wilayah bekas kerajaan Delhi, khususnya para keturunannya yang menghormati dan merawat tanah leluhur. Percakapan pengingat di masa kini. Di sebuah desa dekat bekas kerajaan Delhi, seorang ibu tua berbicara kepada cucunya tentang Putri Hijau. "Ibu tua, kau tahu, Nak, Putri Hijau tak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap hijau daun dan kejernihan air sungai, ia tetap ada." "Cucu, benarkah, Nek? Apa Putri Hijau masih ada di sekitar sini?" Ibu tua tersenyum lembut. Ia ada di hati kita, menjaga tanah ini agar tetap damai dan tentram. Ia mengajarkan kita untuk mencintai tanah leluhur kita dengan setia, seperti dia mencintainya. Legenda Putri Hijau tetap hidup, baik dalam kisah rakyat maupun dalam hati masyarakat Delhi, sebagai pengingat akan pentingnya keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang tulus untuk melindungi tanah air tercinta.